Halo Sobat Healthy, welcome to Dr. Enko Channel. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menurut kita sangat penting dan banyak banget yang ngalamin ini. Jangan lupa dengerin sampai selesai ya, karena kita juga akan kasih tips-tips yang bisa membantu mengatasi hal ini. Nah, siapa nih yang sering galau? Tenang ya Sobat Healthy, karena kalian tuh nggak sendirian. Banyak orang yang juga mengalami kondisi seperti kalian, yang mungkin karena mereka nggak cerita, jadi kalian nggak tahu. Nah, hari ini kita mau sama-sama membahas mengenai emerging adulthood. Sebenarnya kasus ini udah banyak banget di sekitar kita. Tapi memang sepertinya topik ini belum terlalu sering dibahas ya. Dan ujung-ujungnya karena mungkin banyak yang belum tahu juga, akhirnya pada ngegalau sendiri. Bahkan para orang tua juga jadi ikut ngegalau nih. Apa sih sebenarnya emerging adulthood ini? Emerging adulthood adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan periode perkembangan yang berkisar dari sekitar usia 18 hingga 29 tahun. Sekali lagi berkisar ya, artinya plus minus kurang lebih. Dan gak semua orang harus melewati periode ini dengan galau dan lainnya. Ada juga yang smooth-smooth aja lewatinnya. Masa ini merupakan masa eksplorasi, di mana terjadi perubahan di berbagai aspek kehidupan yang sebenarnya merupakan proses menuju kedewasaan. Menyelesaikan pendidikan, mencari pekerjaan, memulai karir, memiliki harapan untuk masa depan, mengejar cinta, meninggalkan rumah, menikah dan berkeluarga, hingga mendefinisikan ulang hubungan dengan orang tua, bercampur aduk semua menjadi satu, dan akhirnya sering banget bikin Sobat Healthy sakit kepala. 5 karakteristik yang sering ditemukan pada masa emerging adulthood meliputi identity exploration, instability, self-focus, feeling in between, dan possibilities atau optimism. Nah, kalau dulu cari pacar, carinya apa? Siapa nih yang bisa bikin happy? Sekarang udah beda dong. Saya mau hidup dengan orang seperti apa? Lalu kalau dulu pas masih remaja, mungkin carinya kerjaan part-time apa aja deh, asal dapet duit. Sekarang mulai berpikir, kerjaan apa ya yang kira-kira saya suka, bisa kerjain dengan baik untuk jangka panjang. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditemui pada masa identity exploration, yang merupakan ciri khas dari emerging adulthood. Biasanya masa ini diliputi dengan urusan percintaan dan pekerjaan, mencari dan mencoba apa yang diinginkan, mulai menjelajahi jurusan perguruan tinggi, mencoba pekerjaan yang berbeda, dan pada akhirnya menambah wawasan tentang diri sendiri, belajar tentang apa yang disukai, diminati, dan di manakah bakat kita sebenarnya sih? Banyak dari mereka yang mulai merasakan kegagalan, mulai galau nih, mulai tahu perjuangan hidup seperti apa. Gagal itu bikin galau, betul. Tapi sebenarnya merupakan hal yang normal terjadi. Gak ada orang yang gak pernah salah, gak ada orang juga yang gak pernah gagal dalam hidup. Gagal di universitas, gagal dalam pekerjaan, merupakan pelajaran berharga yang akan membuat Sobat Healthy lebih paham sama diri sendiri. Apa sih kekuatan kita, apa sih kelemahan kita, dan sebagainya. Ingat, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Semuanya adalah proses, tidak ada yang instan. Pop mie aja perlu diseduh kan? Nah, di masa identity exploration ini harus sangat berhati-hati ya Sobat Healthy. Jangan sampai terjerumus ke jalan yang salah. Jangan mulai bereksperimen sama rokok, alkohol, minuman keras, obat terlarang, seks bebas, atau kebut-kebutan di jalan. Hello, you only live once, YOLO. Now or never, jangan seperti itu ya Sobat Healthy. Hidup ini masih panjang, jangan sampai nyesel nantinya. Tapi sebenarnya, penyebab kegalauan utama pada fase ini sebenarnya bukan karena kegagalan, melainkan pertanyaan, proses mencari jati diri. Who am I? Siapa sih sebenarnya saya? Saya bukan lagi bocah, saya udah gede. Tapi siapakah saya itu? Nah, proses pencarian jati diri ini menyebabkan perubahan dan merupakan salah satu periode paling tidak stabil dalam perjalanan hidup.
Fenomena pindah dari rumah orang tua untuk mengejar kehidupan mandiri, tidak mampu menghidupi diri sendiri, dan akhirnya kembali lagi ke rumah orang tua, terjadi pada sekitar 40% kasus. Perubahan tempat tinggal mengindikasikan munculnya masa instabilitas pada tahap emerging adulthood ini. Di sisi lain, perubahan ini juga memberikan kesempatan untuk eksplorasi identitas yang memungkinkan untuk semakin mengenal diri sendiri. Emerging adulthood merupakan waktu hidup yang paling fokus pada diri sendiri. Pada fase ini, percintaan dan persahabatan memegang peranan penting dalam kontrol sosial yang sangat berpengaruh pada perkembangan identitas dan pencapaian kriteria dewasa. Ibarat kata, kalau salah gaul tuh bisa fatal akibatnya, bisa-bisa masuk ke dalam perilaku berisiko dan bermasalah. Kenapa bisa begitu? Karena walaupun tinggal di rumah, waktu berinteraksi dengan orang rumah, termasuk orang tua juga jarang. Misal, buat mereka yang baru meniti karir, mungkin waktu habis buat PP ke kantor, belum lagi kerjaan, belum lagi mikirin siapa sih saya sebenarnya, diri saya mau seperti apa sih ke depannya, dan lainnya. Padahal kontrol sosial sangat penting pada fase ini. Sobat Healthy, ini penting banget untuk tetap memandang nilai-nilai individu agar tidak terjerumus ke perilaku berisiko, berbahaya, kriminal, menyimpang, atau sekedar melakukan tindakan bodoh. Berikutnya adalah feeling in between, perasaan terombang-ambing antara saya itu remaja atau dewasa. Tidak dibatasi orang tua dan guru, tapi bukan orang dewasa yang sepenuhnya mandiri, yang mampu membuat keputusan sendiri, bayar semua tagihan sendiri, alias belum mencapai kriteria dewasa nyata, belum bisa bertanggung jawab atas diri sendiri, belum mampu membuat keputusan mandiri, dan belum bisa mandiri secara finansial. Lagi-lagi hal ini membuat Sobat Healthy galau. Ingat Sobat Healthy, ini adalah proses. Karakteristik lainnya dari emerging adulthood ada rasa optimisme yang tajam. Kayaknya semua kemungkinan tuh terbuka gitu. Pada kondisi ini Sobat Healthy merasa memiliki peluang untuk mengubah hidup, mengubah nasib, seperti lagi di dalam mimpi gitu. Tapi ingat, di sini pula Sobat Healthy akan mulai merasakan realitas perjuangan keuangan, tantangan pekerjaan yang mungkin membosankan, hubungan yang datar, dan lainnya. Optimisme adalah alat melawan masa depan yang tidak pasti, tapi juga harus dipikir dengan akal sehat dan siap menerima konsekuensinya di kemudian hari. Misal ekstrimnya, kalau siap investasi besar-besaran tanpa dipertimbangkan dulu matang-matang, ya harus siap terima rugi, jangan nanti galau lagi. Masa emerging adulthood sangat berpengaruh pada kondisi mental dan kejiwaan. Gangguan yang paling umum terjadi meliputi kecemasan, penggunaan obat terlarang, dan gangguan mood seperti depresi maupun bipolar. Nah, berikut adalah tips-tips untuk melewati masa emerging adulthood ini. Yang pertama, manajemen diri. Manajemen diri adalah tujuan utama dari kedewasaan. Mengelola perilaku, pikiran, emosi, sehingga kita bisa senantiasa mengendalikan diri, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas konsekuensinya, memecahkan masalah, serta terus menambah pengetahuan dan motivasi untuk diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang berprinsip baik. Olahraga dan meditasi juga merupakan aktivitas positif yang dapat dilakukan. Bahkan melakukan hobi seperti dengerin lagu juga bermanfaat supaya nggak stres. Berpikir positif, ini penting banget nih Sobat Healthy. Selalulah memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Kalau gagal, malu itu wajar. Tapi bukan jadi merasa nggak mampu, nggak layak, pesimis, krisis percaya diri, terhina, dan lainnya. Gak ada orang yang sempurna, gak ada orang yang gak pernah gagal. Jadi gak perlu merasa kalau gagal nanti gimana, bakal dihina, dan lainnya. Yang ada jadiin motivasi buat lebih maju lagi. Jangan pernah juga cuma selalu salahin kondisi, kenapa begini, kenapa begitu, iri dengan kondisi orang lain. Mungkin kondisi bisa berubah, tapi tantangan tuh selalu ada loh. Yang ada kita yang bisa ngubah hasil akhirnya, cuma kita sendiri. Iri itu wajar,
tapi harus dikendalikan. Kalau orang tuaku bilang, kalau mau iri sama orang lain itu iri sepaket, jangan cuma iri sama enaknya aja, yang gak enaknya juga harus mau. Sabar, semua indah pada waktunya. Mengatur jadwal dan prioritas. Kita tahu Sobat Healthy itu lagi optimis banget. Tapi Sobat Healthy cuma punya 24 jam loh, perlu tidur, perlu istirahat. Jangan terlalu nyiksa diri sendiri lah. Kebanyakan olahraga, paling otot pegel. Nah kalau pikiran pegel, kira-kira kayak gimana tuh hasilnya? Bersandar pada jaringan dukungan Anda. Ingat, menjadi dewasa bukan jadi Superman atau Superwoman. Sobat Healthy boleh banget kok minta bantuan, minta bimbingan, minta pendapat. Bahkan sangat diperlukan banget pada masa emerging adulthood. Misalnya sama orang tua, yang pastinya pengalamannya jauh lebih banyak. Sobat Healthy harus sangat bersyukur kalau orang tua Sobat Healthy bisa diajak sharing, tukar pikiran dengan terbuka. Atau kalau ngerasa kurang nyaman sama orang tua, bisa cari orang lain yang dirasa nyaman dan bisa memberikan pendapat yang benar, bukan cuma cari orang yang bisa mendukung ya, yang gak berani mengkritik Sobat Healthy sama sekali. Tapi nih, kalau misal curhat sama misal orang tua, bukan dalam artinya ngedumel, ngeluh tanpa cari solusi, atau bahkan berharap orang tua yang selesain masalah Sobat Healthy. Terserah papa mama aja deh, mau putusin gimana, mau putusin apa, terserah deh aku ikut aja. No, itu namanya helikopter parenting Sobat Healthy yang bisa menghambat pertumbuhan kedewasaan Sobat Healthy. Lakukan sendiri apa yang menjadi porsi Sobat Healthy. Ingat, keputusan tetap ada di tangan Sobat Healthy dengan pertimbangan masukan dari orang tua dan berani menanggung konsekuensi dari pilihan sendiri. Karena kalau Sobat Healthy pikir sekarang Sobat Healthy itu bukan lagi anak kanguru ya yang bisa masuk ke dalam kantung. Kantungnya tuh udah kekecilan. Kepala atau buntut Sobat Healthy pasti harus menghadapi dunia ini. Dok, aku juga mau bikin keputusan mandiri. Tapi ortuku tuh selalu bilang, mereka cuma mau bayarin uang kuliah kalau aku masuk jurusan A. Aku tuh gak suka loh. Dan kasus-kasus sejenisnya. Jika A, maka B. Kalau nggak A, bye. Ini yang namanya behavioral control. Ada lagi yang gini nih. Ortuku selalu bilang, oh gini balasannya. Papa mama udah gedein kamu selama ini, kamu kayak gini. Nah, repot lagi nih. Ini yang namanya psychological control. Kasus behavioral dan psychological control ini memang cukup banyak terjadi. Jadi sekali lagi Sobat Healthy itu nggak sendiri beteknya. Tetangga juga sama kok. Tapi sepertinya 99,99% orang tua nggak ada niat jahat sama anaknya. Mungkin cara penyampaiannya yang kadang kurang sesuai dengan keinginan Sobat Healthy. Atau bahkan mungkin Sobat Healthy nih yang lagi saking optimisnya jadi ngeyel, gak membumi. Dan orang tua tuh udah tahu ke depan bakal bisa berakhir gak baik buat Sobat Healthy. Buat orang tua mungkin juga bisa lebih terbuka. Dan buat anak juga mungkin bisa lebih terbuka ya. Karena kalian berpikir dari dua sudut pandang zaman yang berbeda. Dan dari pengalaman hidup yang berbeda juga. Alangkah baiknya kalau bisa saling melengkapi. Itu pasti bagus banget ya. Jadi sekali lagi, gagal itu wajar. Galau itu wajar. Iri itu wajar, kesel itu wajar, malu itu wajar, semua itu wajar. Sobat Healthy nggak sendiri dan sedang bertumbuh menjadi dewasa. Selalulah berpikir positif dan melakukan manajemen diri. Jangan galau sampai-sampai menyiksa diri, apalagi sampai menyiksa lingkungan. Ingat, kalian nggak sendiri. Bukan berarti nasib kalian jelek gitu, enggak. Banyak orang yang mengalami hal serupa. Jadikan kegalauan sebagai motivasi, karena semua butuh proses. Ada satu lagu yang menurut kita cocok banget dan bagus banget. Judulnya Catatan Kecil dari Adera. Lagi hit sih sebenarnya ya. Liriknya positif banget, bisa banget Sobat Healthy dengerin ya. Bersyukurlah dengan apa yang Sobat Healthy miliki sekarang. Berusaha, dan semua akan indah pada waktunya. Kalau Sobat Healthy berkenan, tolong share video ini supaya semakin banyak orang yang tahu bahwa mereka itu tidak sendiri. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa
sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa, karena semua cita-citamu tertunda. Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Jadi Sobat Healthy, jangan galau lagi ya. Kalian gak sendiri. Banyak orang yang sama seperti kalian. Semua adalah proses, akan berlalu dan akan indah pada waktunya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat.